Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, mana kacamata saya? Mana tadi? Mana tadi ya? Duh, saya mau baca ini, tapi nggak bisa baca. Waduh, mana ini kacamata saya tadi? Jatuh di mana ya? Saya pernah melihat seorang ibu yang satu kantor dengan saya. Dia tiba-tiba bingung mencari ke sana kemari kacamatanya karena dia butuh kacamata itu untuk membaca. Padahal kacamatanya ditaruh di kepala seperti ini. Mana kacamata saya? Aduh, di mana tadi? Saya lupa meletakkan di mana. Padahal saya butuh ini. Aduh, jangan-jangan hilang. Kalau hilang mahal sekali itu. Dan akhirnya sadar bahwa kacamatanya dipasang di sini. Saudara-saudari yang terkasih, orang sering mengalami hal seperti itu. Di depan mata sendiri, dia tidak melihat. Di depan hatinya sendiri, dia tidak menangkap. Injil hari ini, kita bersama-sama memperingati Santo Cyrillus dan Methodius, seorang yang kudus, seorang pertapa, dan Methodius itu seorang uskup. Saudara, Injil hari ini bicara tentang roti. Para murid bersama Yesus, para murid lupa membawa bekal. Dia hanya membawa satu roti. Kebetulan Yesus mengajar tentang ragi orang Farisi. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Lalu para murid mengatakan, Guru mengatakan itu karena kita lupa membawa roti. Lalu Yesus sedikit jengkel. Apakah kamu tidak pernah melihat di depan matamu sendiri, aku melipat gandakan roti? Ketika hanya ada 5 roti dan 2 ikan, semuanya makan sampai penuh, sampai kenyang. Bahkan sisa berapa? 12 bakul. Ketika 7 roti, kemudian saya lipat gandakan. Waktu itu mukjizat. Lalu sisa berapa setelah orang puas kenyang? Makan dengan kenyang. 7 bakul. Nah, kenapa kamu masih juga tidak berbicara? Tidak percaya? Kenapa kamu masih juga berbicara tentang roti, seakan-akan roti itu makanan, dan kamu khawatir dengan hal-hal yang seperti itu? Apakah kamu tidak belajar dari pengalaman? Apakah kamu tidak melihat dengan matamu sendiri, dengan mata hatimu, bahwa semua itu masalah roti tidak hal yang esensial, karena bisa dilipat gandakan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang dalam kehidupan sehari-hari, kita seperti para murid, tidak bisa melihat apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam sejarah hidup kita. Seakan-akan kita ragu lagi. Suatu saat, saya mendapat perutusan untuk berkarya di suatu tempat. Dan ini menjadi budaya baru. Lalu saya merasa, apakah saya mampu? Saya menjadi takut dan khawatir. Apakah saya ini bisa menyelesaikan, menghadapi dan menanggung karya ini? Menjadi orang yang tidak percaya diri. Lalu dalam suatu retret, dalam persiapan untuk menanggung karya itu, saya retret. Dan ternyata dalam retret itu ditemukan pengalaman-pengalaman di mana saya pernah tidak percaya, saya pernah ragu-ragu, tetapi selalu ketika sudah menjalani perutusan tugas pelayanan itu, saya dimampukan Tuhan. Saya diberi rahmat cukup untuk menghadapi, menanggung segala pelayanan itu. Ada saat lagi saya merasa ragu lagi. Dikuatkan lagi, dibuktikan bahwa semua saya hadapi dengan lancar. Dan ketika saya ditugasi lagi, ternyata
masih juga saya tidak percaya, masih juga ragu-ragu, masih juga pengalaman hidup saya di depan mata saya karena sudah saya alami, tidak saya lihat. Seakan-akan saya bengong, seakan-akan saya hilang pijakan, kepercayaan diri. Padahal ketika dilihat kembali lewat kacamata iman, pengalaman-pengalaman hidup saya, pengalaman-pengalaman penugasan-penugasan yang saya terima, saya dikuatkan Tuhan. Saya diberikan rahmat secukupnya untuk menghadapi semua itu. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang menanggung kelemahan saya. Mengapa sekarang saya menjadi ragu-ragu? Mengapa sekarang saya menjadi tidak yakin dengan diri saya sendiri? Mengapa para murid masih juga tidak melihat bahwa masalah roti itu lebih mudah karena Tuhan sudah menjaminnya. Tetapi ragi orang Farisi yang lebih penting untuk diperhatikan, pengaruh-pengaruh jahat yang menggerogoti iman kepercayaan kita. Semoga kita belajar dari pengalaman, melihat dengan kacamata batin pengalaman hidup kita, di mana Tuhan sudah memberkati kita, memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap tantangan yang harus kita tempuh. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.